Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa begitu berat, kita berusaha sekuat tenaga, tapi hati tetap gelisah. Kita berdoa tapi seolah tidak ada perubahan. Kita tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam dada ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa lelah, rasa kosong, dan keresahan yang tak kunjung reda. Pernahkah engkau merasa begitu? Saat malam tiba, mata menatap langit-langit, tapi hati justru menatap luka yang belum sembuh. Engkau ingin tenang, tapi pikiran tidak berhenti memikirkan apa yang belum selesai. Engkau ingin tidur, tapi hati tidak berhenti bertanya, kapan semuanya akan membaik? Dalam keadaan seperti itu, manusia sering lupa bahwa ada satu tempat bersandar yang tidak akan pernah menolak siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang datang. Meski datang dengan hati yang berantakan, dia tidak pernah menolak doa. Meski doa itu diucapkan dengan air mata yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. QS Ar-Ra'd 28. Ayat ini bukan sekadar kalimat yang indah, tapi sebuah janji. Janji bahwa ketenangan bukan berasal dari hasil kerja, dari harta, dari status, atau dari manusia lain, melainkan dari hubungan yang paling dalam antara hati kita dan Allah. Berapa banyak orang yang terlihat sukses tapi hatinya gundah? Berapa banyak orang yang terlihat miskin, tapi hidupnya penuh kedamaian? Perbedaan mereka bukan pada jumlah harta, tapi pada tempat mereka bersandar. Jika engkau bersandar pada dunia, engkau akan terus goyah, karena dunia ini berubah setiap waktu. Tapi jika engkau bersandar pada Allah, engkau akan kokoh, karena Dia tidak pernah berubah. Dialah sumber ketenangan yang sejati. Kadang Allah tidak langsung mengangkat kesedihanmu, bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena Dia ingin engkau belajar menemukan ketenangan bukan dari keadaan, tapi dari kehadirannya. Allah ingin engkau tahu bahwa bahkan di tengah masalah yang paling berat pun, engkau tetap bisa tenang, asal hatimu bersandar kepadanya. Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. HR Muslim. Hadits ini mengajarkan bahwa hidup seorang mukmin akan selalu baik selama hatinya bersandar kepada Allah. Karena orang yang bersandar pada Allah akan tenang, baik saat bahagia maupun saat diuji. Pernahkah engkau duduk sendirian, lalu tiba-tiba hatimu merasa tenang setelah berzikir? Atau engkau membaca satu ayat Al-Quran, lalu seakan seluruh beban itu berkurang? Itulah tanda bahwa hatimu sedang disentuh oleh Allah. Dia menenangkanmu dengan cara yang lembut, dengan kalimat yang tidak terdengar oleh telinga, tapi dirasakan oleh jiwa. Ketenangan seperti itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari di tempat hiburan, dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Ketenangan itu hadiah, dan hadiah itu hanya diberikan kepada orang yang bersandar kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. QSA Al-Baqarah 2:11. Maka jika hari ini engkau merasa lelah, yakinlah, beban itu tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk mendekatkanmu kepada Allah. Dia ingin engkau sadar bahwa selama ini engkau terlalu bergantung pada manusia, pada hasil, pada dunia. Padahal ketenangan sejati ada di tempat yang sangat dekat, di dalam hatimu yang selalu bisa berbicara dengan Tuhanmu. Cobalah renungkan ini sebentar. Jika engkau kehilangan sesuatu, apakah hatimu ikut hancur? Jika iya, berarti engkau bersandar pada sesuatu yang salah. Tapi jika engkau masih bisa berkata, tidak apa-apa, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik, berarti engkau sudah mulai menemukan ketenangan sejati. Kehidupan tidak akan pernah benar-benar tenang sebelum engkau belajar bersandar kepada Allah sepenuhnya. Karena dunia ini akan terus berubah, tapi Allah tetap sama. Dia tidak akan meninggalkanmu walau semua pergi. Dia tidak akan menutup telinga walau engkau hanya berbisik dalam sujud. Dan saat engkau mulai bersandar kepadanya, engkau akan merasakan sesuatu yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tapi pada keyakinan. Malam akan tetap datang. Tapi hati yang bersandar kepada Allah tidak takut gelap, karena ia tahu
Di balik setiap gelap selalu ada cahaya yang Allah simpan. Masalah akan tetap datang, tapi orang yang bersandar kepada Allah tidak lagi panik, karena ia tahu setiap ujian datang bersama pertolongan, sebagaimana firman-Nya. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. QS Asy-Syarh 6. Maka jangan takut menghadapi hari esok. Jangan khawatir dengan apa yang belum terjadi. Cukup katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang menungguku besok. Tapi aku percaya, selama aku bersandar padamu, aku akan baik-baik saja." Itulah awal dari ketenangan sejati. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena hatimu tahu kemana harus bersandar. Kehidupan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan manusia. Ada kalanya rencana yang sudah disusun dengan sangat rapi justru berantakan. Ada kalanya doa yang sudah dipanjatkan bertahun-tahun lamanya terasa belum juga dikabulkan. Ada kalanya seseorang sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya tidak sesuai keinginan. Di saat-saat seperti itu, banyak orang mulai goyah. Ada yang kehilangan semangat, ada yang mulai menyalahkan takdir. Bahkan ada yang merasa Allah tidak lagi peduli. Padahal sebenarnya pada saat itu Allah justru sedang memanggil hati kita agar berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan mulai belajar bersandar kepadanya dengan sepenuh hati. Bersandar kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha, bukan pula berarti pasrah tanpa melakukan apapun. Bersandar kepada Allah artinya menyerahkan hasil kepadanya setelah berusaha dengan penuh ikhlas dan yakin. Manusia hanya mampu berencana, tapi keputusan akhir selalu milik Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 159. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. QS Ali Imran 199. Ayat ini mengajarkan bahwa tawakal atau bersandar kepada Allah bukanlah sikap pasif, melainkan puncak keimanan. Karena hanya orang yang benar-benar mengenal Allah yang mampu menyerahkan hasil dengan tenang, tanpa keluh kesah, tanpa marah, dan tanpa ragu. Namun untuk sampai pada titik itu, hati manusia perlu dilatih. Ketenangan tidak datang begitu saja, tetapi tumbuh dari kebiasaan dan kesadaran yang dipelihara setiap hari. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar hati kita benar-benar mampu bersandar kepada Allah. Pertama, mengenal Allah dengan benar. Tidak ada yang bisa membuat hati tenang selain mengenal siapa Tuhannya. Ketika seseorang mengenal Allah bukan hanya lewat ucapan, tetapi lewat pengalaman batin, ia akan memahami bahwa setiap takdir pasti memiliki hikmah. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah zalim, tidak pernah salah, dan tidak pernah terlambat. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Barang siapa mengenal Allah, maka ia akan mencintainya. Barang siapa mencintainya, maka ia akan tenang bersamanya." Mengenal Allah bukan sekadar tahu nama-namanya, tetapi benar-benar merasakan sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hati mulai gundah, ingatlah bahwa Allah Maha Penyayang. Ketika rezeki terasa sempit, yakinlah bahwa Allah Maha Pemberi. Ketika merasa sendirian, sadarlah bahwa Allah Maha Dekat. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Qaf ayat 16, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." QS Qaf 16. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada jarak antara hamba dan Tuhannya, kecuali jarak yang diciptakan oleh kelalaian manusia sendiri. Kedua, menyibukkan hati dengan zikir-zikir bukan hanya tentang mengucapkan lafaz-lafaz tertentu, tetapi tentang menghidupkan hati yang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Zikir adalah tali yang menghubungkan hati manusia dengan langit. Ketika seseorang berzikir dengan kesadaran penuh, hatinya menjadi lembut, kegelisahan mulai perlahan menghilang. Karena setiap kalimat zikir mengandung kekuatan spiritual yang menenangkan. Allah sendiri telah menjanjikan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Setiap kali hati mulai gelisah, bisikkan perlahan, "Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Artinya, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Kalimat itu bukan hanya ucapan, tapi juga pengingat bahwa apapun yang terjadi, Allah sudah cukup bagimu. Ketiga, menjaga syalat dengan khusyuk. Syalat adalah cara terbaik untuk bersandar kepada Allah. Dalam syalat, seseorang bukan hanya menundukkan tubuhnya, tapi juga menundukkan egonya. Ia mengakui bahwa dirinya lemah,
dan hanya Allah yang kuat. Ketika seseorang sujud dengan sepenuh hati saat dahinya menempel di bumi, sesungguhnya ia sedang berada di posisi yang paling tinggi di sisi Allah. Rasulullah bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. HR Muslim. Maka jangan tergesa-gesa dalam salat. Setiap gerakan adalah perjumpaan. Setiap doa dalam sujud adalah percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Dan setiap kali engkau selesai salat dengan hati yang ikhlas, ketahuilah bahwa engkau baru saja bersandar kepada Allah dalam bentuk yang paling indah. Keempat, bersyukur di tengah kesulitan. Banyak orang yang hanya bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Padahal salah satu bentuk tertinggi dari bersandar kepada Allah adalah ketika engkau mampu bersyukur di tengah kesulitan. Karena pada saat itu engkau tidak lagi menilai hidup dari apa yang terjadi di luar, tetapi dari apa yang tumbuh di dalam hatimu. Engkau mulai sadar bahwa setiap ujian adalah tanda perhatian Allah, bukan tanda kebenciannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. HR Tirmidzi. Maka jika hidupmu sedang tidak mudah, mungkin itu bukan karena Allah marah. Mungkin itu justru tanda bahwa Allah sedang mendidikmu untuk menjadi hamba yang kuat dan matang. Kelima, menyerahkan hasil dengan ikhlas. Bersandar kepada Allah berarti percaya bahwa apapun hasilnya adalah yang terbaik. Jika berhasil berarti itu karunia. Jika gagal berarti itu pelajaran. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Tugas manusia hanyalah berusaha sebaik mungkin dan menjaga hatinya agar tetap ikhlas. Sebab orang yang ikhlas tidak akan kecewa, karena ia tahu bahwa Allah selalu menulis sesuatu untuk kebaikan hambanya. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. QS At-Taghabun 11. Ayat ini mengajarkan bahwa ketenangan datang bukan dari keadaan yang berubah, tetapi dari hati yang diberi petunjuk oleh Allah. Hati yang sudah percaya tidak lagi takut pada takdir, karena ia tahu siapa yang menulis takdir itu. Ketika engkau mulai melatih 5 hal ini, mengenal Allah, berzikir, menjaga salat, bersyukur, dan ikhlas dalam hasil, maka sedikit demi sedikit hatimu akan terbiasa untuk bersandar kepada Allah. Bahkan dalam badai yang paling besar, engkau tetap bisa tersenyum, karena engkau tahu ada tangan yang tidak terlihat sedang memegangmu agar tidak jatuh. Dan pada saat itu, hidupmu mungkin tidak lebih mudah, tetapi hatimu pasti lebih tenang. Sebab orang yang bersandar pada Allah tidak pernah kehilangan arah. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena hatinya sudah menemukan tempat bersandar yang benar. Ketenangan itu bukan berarti tidak ada masalah, tetapi hati yang tidak lagi takut menghadapi masalah. Itulah tanda-tanda orang yang benar-benar bersandar kepada Allah. Hidup mereka terlihat sederhana, namun dalam dirinya ada kekuatan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa memahaminya, karena kekuatan itu bukan berasal dari fisik, bukan dari harta, tapi dari iman yang menenangkan hati. Tanda pertama, tidak panik saat dunia tidak sesuai keinginan. Orang yang benar-benar bersandar kepada Allah tidak mudah goyah ketika hidupnya tidak berjalan seperti yang ia rencanakan. Ketika sesuatu tidak sesuai harapan, ia tidak langsung marah atau kecewa. Ia tenang, karena ia tahu bahwa setiap kejadian adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Ia yakin bahwa Allah tidak pernah menulis sesuatu dengan sia-sia. Jika sesuatu tidak terjadi seperti yang diinginkan, pasti ada alasan yang lebih baik, meski belum ia pahami sekarang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. QS Al-Baqarah 216. Orang yang bersandar pada Allah mengamalkan ayat ini dengan sepenuh hati. Ia percaya bahwa Allah lebih tahu mana jalan terbaik untuknya, bahkan ketika jalan itu terasa menyakitkan. Karena dalam luka sekalipun Allah sedang menanamkan hikmah yang akan berbuah manis di waktu yang tepat. Tanda kedua, hatinya lembut dan mudah. Memaafkan. Ketika hati sudah bersandar pada Allah, ia tidak lagi ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia tidak lagi menyimpan dendam, karena ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari ujian yang Allah izinkan. Ia lebih memilih memaafkan.
Bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tapi karena ia ingin hatinya tenang. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 40, "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah." QS Asy-Syura 40. Orang yang benar-benar bersandar kepada Allah memahami ayat ini. Ia percaya bahwa memaafkan tidak akan membuatnya kehilangan apapun, justru akan menambah ketenangan dan pahala. Karena ketika engkau menyerahkan urusan kepada Allah, engkau tidak lagi sibuk membalas, engkau hanya sibuk memperbaiki diri. Tanda ketiga, tidak bergantung kepada manusia. Salah satu tanda terbesar dari hati yang bersandar kepada Allah adalah tidak lagi berharap banyak kepada manusia. Bukan berarti ia berhenti berhubungan dengan sesama, tetapi hatinya tidak menaruh sandaran pada mereka. Ia tetap berinteraksi, tetap berbuat baik, tapi tidak kecewa jika tidak dihargai. Ia tetap menolong, tapi tidak sakit hati jika tidak dibalas. Ia tetap mencintai, tapi tidak hancur ketika kehilangan. Karena ia tahu, semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan, dan satu-satunya tempat bergantung yang tidak akan mengecewakan hanyalah Allah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menggantungkan hatinya kepada sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu itu." H.R. Ahmad. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa jika hati terlalu bergantung kepada manusia, maka kita akan dikuasai oleh rasa kecewa. Namun jika hati bergantung kepada Allah, maka kita akan selalu tenang, karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang berharap hanya kepadanya. Tanda keempat, tenang dalam doa. Tidak tergesa-tergesa. Orang yang bersandar kepada Allah tidak terburu-buru dalam doa. Saya berdoa bukan karena ingin segera dikabulkan, tapi karena ingin dekat dengan Allah. Doa baginya bukan sekadar permintaan, tetapi juga pertemuan. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah menolak doa, hanya saja terkadang jawaban Allah datang dalam bentuk yang berbeda. Kadang Allah kabulkan dengan segera, kadang Allah tunda sampai waktu terbaik, dan kadang Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." QS Al-Baqarah 186. Ayat ini adalah bukti bahwa Allah tidak jauh, hanya saja manusia yang sering lupa memanggilnya dengan hati yang benar-benar hadir. Maka orang yang bersandar pada Allah tidak lagi resah dengan waktu. Ia yakin doa yang disampaikan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Karena tidak ada doa yang hilang di langit, semua tersimpan rapi dalam catatan Allah. Menunggu saat terbaik untuk dikabulkan. Tanda kelima, selalu melihat kebaikan dalam setiap takdir. Orang yang bersandar kepada Allah memiliki cara pandang yang berbeda. Ketika banyak orang mengeluh, ia memilih untuk melihat hikmah. Ketika orang lain melihat masalah, ia justru melihat peluang untuk mendekat kepada Allah. Hatinya tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tetapi ia mulai berkata, "Apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini?" Inilah tanda hati yang telah matang dalam bersandar kepada Allah. Hati yang tidak lagi menolak takdir, tapi belajar berjalan di dalamnya dengan sabar dan ikhlas. Rasulullah bersabda, "Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya." H.R. Bukhari. Hadits ini menjelaskan bahwa setiap ujian adalah tanda kebaikan yang sedang Allah siapkan. Karena di balik kesulitan ada pelajaran, di balik kehilangan ada kedewasaan, dan di balik tangisan ada kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Tanda keenam, hati selalu tenang dalam perubahan hidup ini, tidak pernah statis. Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang kita berada di atas, kadang kita jatuh di bawah. Tapi orang yang bersandar kepada Allah tetap tenang dalam setiap perubahan. Ketika dunia berubah, ia tahu bahwa Allah tidak berubah. Ketika manusia pergi, ia tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Inilah rahasia mengapa orang yang dekat dengan Allah selalu terlihat kuat, meskipun hidupnya tidak mudah. Karena kekuatannya bukan dari dirinya sendiri, tapi dari zat yang ia jadikan sandaran. Dan siapapun yang menjadikan Allah sebagai sandarannya, tidak akan pernah runtuh. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." QS At-Talaq 3. Ayat ini adalah janji yang tidak pernah gagal.
Siapapun yang menyerahkan hatinya kepada Allah akan selalu dicukupkan, bahkan dalam hal-hal yang tidak pernah ia duga. Ketika semua tanda ini mulai tumbuh dalam dirimu, ketika engkau tidak lagi mudah marah, tidak mudah takut, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah goyah, maka ketahuilah bahwa hatimu sedang mendekat kepada ketenangan sejati. Bukan karena hidupmu tanpa ujian, tapi karena Allah sudah menjadi tempatmu bersandar sepenuhnya. Dan pada titik itu, engkau akan merasakan bahwa ketenangan bukan sekadar keadaan, tapi karunia. Karunia yang Allah berikan kepada hati yang yakin, hati yang bersabar, dan hati yang tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada dunia. Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu titik dalam hidupnya, titik di mana semua yang ia kejar terasa tidak lagi cukup, titik di mana semua yang ia genggam terasa bisa hilang kapan saja, titik di mana ia menyadari bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar mampu menenangkan hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di titik itu, manusia berhenti mencari di luar dan mulai kembali ke dalam. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan tidak datang dari dunia, tapi dari kesadaran bahwa dunia hanyalah jalan menuju Allah. Ketika engkau benar-benar bersandar kepada Allah, engkau tidak akan lagi menilai hidup dari baik dan buruknya keadaan, tapi dari seberapa dekat keadaan itu membawamu padanya. Engkau mulai mengerti makna sabar yang sesungguhnya. Sabar bukan berarti menahan diri tanpa rasa, tapi sabar adalah ketika engkau tetap memilih percaya. Meskipun logika dan perasaanmu tidak lagi sejalan, engkau tetap berdoa, meski belum melihat tanda-tanda jawaban. Engkau tetap berbuat baik meski dunia membalas dengan tidak adil. Engkau tetap berjalan meski kakimu sudah lelah, karena hatimu tahu bahwa setiap langkah yang engkau ambil menuju Allah tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 285. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada beban yang Allah berikan tanpa kekuatan yang juga Ia siapkan. Jadi ketika engkau merasa tidak mampu, sebenarnya engkau sedang salah menilai dirimu sendiri, karena Allah sudah tahu engkau mampu melewatinya. Dan ketika hati sudah sepenuhnya bersandar kepada Allah, dunia tidak lagi menakutkan. Engkau bisa kehilangan harta tapi tidak kehilangan arah. Engkau bisa ditinggalkan manusia tapi tidak kehilangan ketenangan. Karena engkau tahu, selama Allah bersamamu, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini menegaskan bahwa kesabaran dan salat adalah dua jalan utama menuju ketenangan. Bukan sekadar ritual, tetapi jalan untuk kembali menyentuh kasih sayang Allah yang tidak pernah padam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadits riwayat Ahmad, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadits riwayat Ahmad. Hadits ini menggambarkan betapa indahnya hati yang benar-benar bersandar kepada Allah. Burung itu tidak memiliki gudang makanan, tidak tahu di mana ia akan menemukan biji hari ini. Namun setiap pagi ia terbang dengan yakin, dan Allah tidak pernah mengecewakannya. Begitulah seharusnya manusia, berusaha bergerak, tapi hatinya tetap bersandar penuh kepada Allah. Ia tahu bahwa rezeki, jodoh, keberhasilan, dan pertolongan tidak pernah salah alamat. Apa yang Allah tulis untuknya tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Hati yang bersandar kepada Allah adalah hati yang selalu tenang. Bahkan ketika dunia menolak, ia tidak kehilangan arah. Bahkan ketika harapan runtuh, ia masih bisa tersenyum dan berkata, Ya Allah, Engkau cukup bagiku.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 203, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu." Surah At-Talaq ayat 23. Ayat ini adalah jaminan yang menenangkan hati setiap orang yang benar-benar percaya. Ketika manusia berlari ke sana kemari mencari solusi, orang yang bersandar kepada Allah justru tenang, karena ia tahu Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya bahkan sebelum masalah itu datang. Dan jika hari ini engkau masih berada dalam kegelisahan, jika malam-malammu masih diisi dengan air mata dan pertanyaan, jangan buru-buru merasa Allah tidak peduli. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena Ia tidak ingin memberi, tapi karena Ia ingin engkau mendekat terlebih dahulu. Ia ingin hatimu kembali berbisik lirih dalam doa. Ia ingin matamu meneteskan air yang jujur dari rasa rindu kepadanya. Dan pada saat engkau benar-benar berserah, saat itu pula Allah akan hadir dengan ketenangan yang tidak bisa digambarkan oleh siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali oleh orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadits riwayat Muslim. Hadits ini menjelaskan rahasia besar kehidupan orang beriman. Ia tenang dalam setiap keadaan, karena hatinya sudah terikat dengan Allah, bukan dengan dunia. Maka pada akhirnya, ketenangan yang sejati bukanlah ketika semua masalah selesai, tetapi ketika engkau mampu tetap tenang, meskipun masalah masih ada. Ketenangan sejati bukan ketika hidupmu berjalan mulus, tetapi ketika engkau percaya bahwa setiap hal yang Allah pilih untukmu, itulah yang paling tepat untuk hidupmu. Dan ketika engkau sudah sampai pada titik itu, engkau akan menyadari bahwa bersandar kepada Allah bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan. Tanpanya hidup ini akan terasa kosong. Namun bersamanya bahkan dalam kesulitan pun hati terasa damai. Mari kita berdoa sebelum kita tutup. Ya Allah, tenangkanlah hati kami yang sering gelisah. Kuatkanlah langkah kami yang sering ragu. Dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bersandar hanya kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan hati kami bergantung kepada selain Engkau. Dan jadikanlah setiap ujian sebagai jalan untuk semakin dekat denganmu. Karena kami tahu tidak ada tempat bersandar yang lebih aman selain di sisimu. Ketahuilah, kehidupan akan tenang jika engkau bersandar pada Allah. Karena hanya Dia yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah meninggalkan, dan tidak pernah berhenti mencintai hambanya yang datang dengan hati yang tulus. Tenanglah, jika Allah bersamamu tidak ada yang perlu kau takutkan lagi.